Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Nahdiyin wa Nahdiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel YouTube Nahdiyin Official. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Tanfiziah Anak Ranting NU Kayu Besar tentang sejarahnya terbentuknya pengurus Anak Ranting NU Kayu Besar dan juga remaja-remaji Nahdiyin Kayu Besar. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Ketua NU Kayu Besar, yaitu Ustadz Zaitur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah Mas sehat. Alhamdulillah. Ustadz mohon izin, mungkin kita akan berbincang-bincang pada malam hari ini tentang sejarah terbentuknya pengurus Anak Ranting NU Kayu Besar dan juga remaja-remaji Nahdiyin Kayu Besar. Ya, insyaallah. Baik Ustadz, langsung kita mulai saja perbincangan pada malam hari ini. Ustadz, gimana sih sejarahnya terbentuknya pengurus Anak Ranting NU Kayu Besar dan bahkan bisa terbentuknya remaja-remaji Nahdiyin Kayu Besar? Jadi gini Mas, mungkin bukan sejarah lah ya, kita ngobrol santai aja. Baik. Kita sharing-sharing. Jadi kalau untuk pengurus Anak Ranting NU Kayu Besar ini tidak lepas karena program pembentukan Anak Ranting NU se-Kecamatan Cengkareng dari MBCNU Cengkareng. Lah, kalau untuk Kayu Besar sendiri, alhamdulillah sebelum adanya program pengurus Anak Ranting NU Kayu Besar ini, di tempat kami ini ya adalah beberapa teman-teman, kita ngopi bareng, ngaji bareng, belajar bareng. Dulu itu ketika kita mendengar kabar bahwa akan ada pembentukan pengurus Anak Ranting NU Kayu Besar ini, teman-teman ini pada seneng. Kenapa? Ya karena kita ini sebenarnya seneng gitu loh kalau ngurip-ngurip NU itu, teman-teman merespon baik. Nah akhirnya dulu kita itu sowan ke beberapa tokoh di Kayu Besar, tapi ada yang membuat kita ini down ketika itu. Apa? Ya kan? Ketika kita sowan ke beberapa tokoh yang ada di Kayu Besar itu jawabannya hampir sama, Mas. Lu susah gitu kan, bahasanya begitu, namanya orang Betawi kan, beliau tokoh Betawi. Lu susah mau ngadain NU di Kayu Besar itu dari zaman dulu itu susah. Seandainya pun bisa, hanya nama doang, tidak bisa aktif dalam kegiatannya. Tuh, cuma alhamdulillah kita sama teman-teman tetap optimis, kita tetap semangat sampai pada akhirnya kita bisa berjumpa, sowan, silaturahmi kepada almarhum dulu Rois, ya kan, Kiai Ade, dan juga ke Ustadz Abdullah. Alhamdulillah dulu itu pertama kali pelantikan kita dari Kayu Besar itu ada kurang lebih 9 orang. Rois Suriahnya itu Kiai Ade, terus di bawahnya itu Ustadz Abdullah, dan juga yang ketiga Kong Nanang, beliau banser senior ini. Ada banser senior. Ya, beliau kita masukkan kalau di Kayu Besar itu sebagai jajaran Syuriah. Lah berjalannya waktu, alhamdulillah, ya kan kita bisa silaturahmi ke musholah Nailatul Kalamil Muslimin, terus bersilaturahmi juga ke musholah Al-Muhajirin, sampai detik ini kurang lebih dari anggota Parnu Kayu Besar itu ada 30 orang. Masya Allah. Tuh, jadi seperti itu kalau untuk pengurus Anak Ranting NU Kayu Besar. Lah, kalau untuk remaja-remaji Nahdiyin Kayu Besar ini, asal muasalnya itu karena ketika acara Kayu Besar bersolawat yang bertempat di Yayasan Al-Wahhab Kayu Besar. Tuh, karena dulu kita 30 orang mengadakan tablik akbar, tentu kita membutuhkan banyak tenaga untuk hormat, ya kan, untuk melayani para tamu, para jamaah itu. Alhamdulillah tuh akhirnya dari perwakilan setiap musholah masjid yang ada di Kayu Besar, kita berusaha ngerangkul nih anak-anak, pemuda-pemudi, remaja-remaji. Kurang lebih itu dulu ketika dilantik itu, maksudnya ketika terbentuk itu hampir 90-an ya. Masya Allah. Tuh dulu ketika acara Kayu Besar bersolawat. Alhamdulillah kita dari pengurus Parnu tadinya nggak berpikir bahwa anak-anak itu bisa sampai detik ini berjalan terus. Nah alhamdulillah dengan izin Allah, dengan berkah para muassis, yang tadinya kita niatkan hanya untuk khidmah acara Kayu Besar bersolawat, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan berkah para masyayikh, anak-anak itu bisa tetap bersinergi dengan kita, bekerja sama dengan kita,
sehingga bisa berjalan kegiatan rutin pengajian remaja remaji Nahdiyin Kayu Besar yang kurang lebih hampir ada 70 cowok cewek itu. Jadi begitu Mas. Luar biasa ya Ustadz ya. Oh seperti itu ya Ustadz prosesnya. Iya Mas. Mungkin program-program apa Ustadz untuk kedepannya? Kalau untuk program mungkin kita nggak beda jauh seperti sebelumnya. Untuk pengurus Parnu sendiri itu dengan kegiatan Lailatul Ijtima per 2 bulan. Ini alhamdulillah kurang lebih sudah 30% lah musola atau masjid yang ada di Kayu Besar. Terakhir kemarin di tempat musola Baitur Rahim yang Sohibul Baitnya itu Bapak Haji Roji. Tuh, kalau untuk remaja-remaji pengajiannya juga nggak beda jauh. Ya kan seperti biasa pengajian bulanan khusus untuk remaja-remaji Nahdiyin Kayu Besar. Saya melihat sosial media Nahdiyin Official, sepertinya itu ada hadronya ya Ustadz ya? Oh iya Mas, lupa tadi pengen ngomong kan. Jadi dari remaja-remaji Nahdiyin Kayu Besar itu sendiri ada kita bentuk tim hadroh Nahdiyin Kayu Besar, yang mana anggotanya juga remaja-remaji Nahdiyin Kayu Besar. Kenapa kok dulu itu kita ada niatan untuk membentuk hadroh Nahdiyin Kayu Besar? Karena yang pertama tujuannya untuk mempererat silaturahmi persaudaraan antar masjid musola remaja-remajanya yang bisa main hadroh. Yang kedua, karena di Kayu Besar itu ada kegiatan rutin, yaitu Lailatul Ijtima dan juga pengajian bulanan remaja-remaji. Lah, umumnya pengajian kita, tradisi kita di NU, ya kan ada pembacaan Maulid Al-Barzanji, makanya kita bentuk. Ini juga hadroh ini prosesnya nggak lama, susah juga, sulit juga. Tuh, dulu anggota kita itu Bapak Rohim, itu dulu ketika ingin pembentukan, beliau rela itu, beliau kan satpam, pulang jaga pagi-pagi, langsung keliling setiap musola, silaturahmi. Semangatnya Bang Rohim itu. Iya, beliau Bang Rohim itu saking semangatnya. Ya kan, beliau silaturahmi ke ketua remaja atau ke ketua musola yang ada di Kayu Besar, bilang bahwa dari NU ini pengen ada dibentuknya tim hadroh gitu. Ya cuma karena kita belum kenal, belum apa, akhirnya belum terrealisasi itu. Butuh beberapa bulan kalau nggak salah itu bisa sampai terbentuknya tim hadroh Nahdiyin Kayu Besar, yang mana untuk para personilnya itu ada dari musola yang di Kayu Besar seperti Al-Hayati, Al-Muhajirin, terus Masjid Al-Falah, dan juga masjid musola yang lain, anak-anak Kayu Besar yang lainnya. Oh seperti itu Ustadz ya, berarti kalau dibilang udah komplit lah Ustadz toh? Komplit ya, ibaratkan orang makan Indomie pakai telur. Baik Ustadz, mungkin ada close statement untuk perbincangan kita malam hari ini. Mungkin untuk close statement, ayolah Mas, kita sama-sama semangat khidmah di Nahdlatul Ulama. Insyaallah. Karena kalau pribadi saya khususnya, motivasi saya ialah kalam dari Hadratus Syekh Mbah Muhammad Hasyim Asy'ari. Karena beliau pernah dawuh, barang siapa yang mau mengurusi NU akan aku anggap ia sebagai santriku. Dan barang siapa yang menjadi santriku akan aku doakan dia meninggal husnul khotimah beserta anak cucunya. Amin. Ini kan kita insya Allah udah dapat doa langsung dari Hadratus Syekh. Yang kedua, ayo mari sama-sama kita bekerja sama, semangat dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Kita niatkan untuk nyari berkah. Karena bagi saya pribadi, berkah itu seperti angin, tidak terlihat namun bisa terasa. Tuh. Dan juga harus hati-hati. Selain NU itu barokai, NU juga bisa ngewalati. Makanya kalau kita nggak setuju, nggak sepaham dengan mungkin sesama teman pengurus, cukup kita nggak senang dengan perorangannya saja, jangan dengan NU-nya. Karena NU itu selain bisa berkahi juga bisa ngewalati. Intinya ayolah sama-sama kita semangat, kita khidmah bareng, belajar bareng. Semoga dengan berkah kita khidmah di Nahdlatul Ulama ini, kita semua dikasih selamat, bahagia dunia dan akhirat. Baik sahabat, alhamdulillah kita bisa mendengar secara langsung sejarah singkat terbentuknya pengurus anak ranting NU Kayu Besar dan juga remaja-remaji Nahdiyin Kayu Besar. Semoga kita bisa mengambil sisi positif
dalam perbincangan pada malam hari ini, dan tetap semangat untuk berkhidmah di Nadlatul Ulama. Dan saya Ramazen pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.